Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 SDN Jogosari 2 di rumah masing-masing atau dimanapun kalian berada. Kembali lagi bertemu dengan Pak Husnil. Kita pelajaran pendidikan agama Islam lagi, pelajaran keempat, yaitu tentang judul bersih itu sehat. Sebelum belajar kita mulai, kita berdoa bersama-sama membaca Al-Fatihah. Semoga apa yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati rasulul qadai hajatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku, bagi yang mendengarkan Pak Husnil absensi, dengan cara kalian ketik nama kalian di kolom komentar, kalau nomor absen dan juga nama lengkap kelas, nama lengkap, dan nomor absensi. Langsung pelajaran yang keempat, yaitu bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Amati cerita gambar berikut. Ini ada sedang membersihkan kelas, kerja bakti anak-anak. Kemudian ada yang sedang berangkat dari rumahnya dengan pakaian yang bersih mengkilap, badan dan baju yang bersih. Assalamualaikum anak-anak, tahukah kalian bersih dan suci itu apa arti, dan bersih suci itu bagaimana wudhu yang benar dan tayamum itu akan kita bahas semuanya di bab ini. Ahmad selalu melakukan wudhu karena itu wajahnya selalu bersih dan berseri-seri. Seperti yang kalian lihat di gambar tersebut. Kemudian mengenal arti air, mengenal arti bersih dan sehat. Amati gambar berikut. Ini adalah anak sedang mandi untuk membersihkan tubuhnya dari najis atau kotoran. Bersih artinya bebas dari kotoran, suci artinya bebas dari najis. Najis adalah hal yang seseorang terhalang untuk beribadah kepada Allah, yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Seperti terkena jilatan anjing, najis ya. Darah itu najis juga, kotoran, tinja najis itu ya, air seni, urin itu juga najis. Najis itu pasti kotor. Ya, najis itu pasti kotor. Kotor belum tentu najis. Misalnya kalau baju kita kena tanah ya, atau kena debu, baju putih kena debu, maka itu kotor. Tapi belum tentu najis. Nah, misalnya baju kita kena tinta pulpen, tinta spidol, itu kotor tapi tidak najis. Jadi bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas itu juga menghalangi untuk beribadah kepada Allah. Makanya ada hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, orang itu cara menghilangkannya dengan berwudu. Kalau hadas besar, cara menghilangkannya dengan mandi. Hadas kecil diantaranya buang air, BAB, buang tinja, buang angin. Cara menghilangkannya dengan berwudu. Kalau hadas besar, misalnya perempuan haid, maka cara menghilangkannya dengan mandi. Kalau tidak ada air, ya tayamum. Apabila orang mau sholat, dia itu harus bersih.
agar diterima dan sah sholatnya. Apa yang bersih dan suci? Dia harus bersih dan suci ya. Apa yang bersih dan suci? 1, badannya suci. 2, pakaiannya suci. 3, tempatnya suci. Jadi badannya harus suci, nggak boleh ada kotoran, nggak boleh ada najis. 2, pakaiannya juga harus suci, nggak boleh ada kotoran, nggak boleh ada najis. Nggak boleh ada najis ya, bukan kotoran. Najis itu pasti kotor, nggak boleh ada najis ya. Badannya nggak boleh ada najis, kainnya nggak boleh ada najis, tempatnya juga tidak boleh ada najis. Bersih pakaian, badan, dan tempat agar sholat kita sah, seperti gambar berikut yang dipanah-panai ya. Di luar sholat pun badan kita harus bersih ya, badan, bangku, tas, meja, topi, kamar, ruang tamu, dan sebagainya harus bersih. Amati gambar berikut. Nah, ini membersihkan gigi, membersihkan telinga, leher, rambut, kuku tangan, kuku kaki. Kemudian apalagi jempol itu ya, kuku juga itu, wajah. Semua harus dibersihkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, menjaga apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian cara membersihkan najis. Membersihkan najis. Darah itu najis. Air kencing, air seni juga najis. Tinja itu buang air besar ya, kotoran itu najis. Membersihkannya harus dengan air mutlak, air yang suci mensucikan, yaitu air sumur, air hujan. Caranya dengan membasuh, dikucurkan sampai hilang bau, rasa, dan warnanya kotoran tersebut. Begitu juga ketika kita sedang buang air besar atau buang air kecil, membersihkan kotoran di tempat keluarnya kotoran, jalan depan dan jalan belakang, dengan air atau dengan tisu, dua-duanya, dengan tisu dan air, dan harus dengan air ya, jangan sampai dengan tisu saja tanpa dengan air, kecuali kalau tidak ada air. Nah, itu namanya istinja. Kalau bahasa Indonesianya cebok, itu wajib dilakukan, tidak boleh tidak cebok. Nah, sebelum masuk WC kalian harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Wudhu, tadi sudah kita bahas. Wudhu adalah untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas adalah hal yang menghalang kita untuk sholat. Harus dihilangkan sebelum sholat. Kalau kecil dihilangkan dengan wudhu. Caranya, pertama kita sunnah membasuh pergelangan tangan. Mungkin pergelangan tangannya sedang kotor. Kemudian kita berkumur-kumur. Setelah itu memasukkan air ke dalam hidung. Setelah itu membasuh muka atau wajah secara sempurna, mulai dari atas tubuhnya rambut sampai dengan dagu bawah belah. Dagu bawah. Kemudian dari telinga sampai ke telinga satunya. Kemudian setelah membasuh wajah, kita membasuh tangan dengan membasuh tangan kanan terlebih dahulu sampai siku. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Ya, diwajibkan mengusap ya, kita mengusap rambut sebagian atau seluruh rambut. Kemudian kita juga disunahkan mengusap telinga, bagian yang luar ataupun dalam. Kemudian kita harus diwajibkan membasuh kaki, mulai dari ujung kaki sampai mata kaki. Nah, ketika tidak ada air, bagaimana cara membersihkannya? Maka tayamum. Tayamum itu melakukannya dengan debu.
jika tidak ada air untuk pengganti wudhu ataupun pengganti mandi. Jadi nanti kalau sudah ada air lagi, ya tidak boleh tayamum. Kenapa kok diperbolehkan tayamum? Satu, tidak ada air, sudah dicari tapi tidak ada air. Dua, sedang sakit, misalnya ada anggota badan yang tidak boleh terkena air. Atau yang ketiga, sulit mendapatkan air karena dalam perjalanan. Bagaimana tayamum? Tayamum beda dengan wudhu, yang kita basuh hanya dua kalau tayamum. Pertama sama kita niat, seperti niat ya untuk bertayamum. Kalau wudhu ya niatnya wudhu seperti tadi, kalau tayamum ya niatnya tayamum. Kemudian membasuh muka, ya membasuh muka. Kemudian satu kali membasuh tangan kanan satu kali, kemudian membasuh tangan kiri satu kali. Mengusap ya, bukan membasuh, mengusap dengan debu ya. Satu kali, selesai. Nah, ini ada lagunya ini. Lagunya sesuai dengan irama, di sini senang, di sana senang. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Jadi kalian saya beri tugas setelah ini, yaitu dengan menjawab ayo berlatih. Kerjakan di rumah. Ditulis soalnya, dikerjakan dengan baik-baik. Kalian boleh memutar ulang kembali penjelasan Pak Husnil sebelumnya jika belum paham. Saya putar, diputar sampai paham. Kemudian kalau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Itu saja dari Pak Husnil. Kalau ada kurang lebihnya, Pak Husnil mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.